Baik, kembali di Talk to News, pemirsa, kita masih membahas terkait dengan kegagalan revolusi mental di tubuh Kejaksaan Agung. Pak Kudri, kalau Anda menyimak tadi apa yang sudah disampaikan begitu ya, sebenarnya dengan kasus ini masih dianggap biasa oleh Pak Indro begitu ya, karena masih banyak jaksa-jaksa yang baik. Tapi apakah dengan penangkapan-penangkapan seperti ini oleh yang dilakukan, suap yang dilakukan oleh jaksa ini tidak menambah citra buruk begitu terhadap institusi sebuah kejaksaan sendiri? Sebelum menjawab apakah tema malam ini tepat atau tidak ya, apakah gagal revolusi mental di kejaksaan, sebelum sampai ke sana saya mau mengkonstatir pendapatnya atau pernyataannya Bung Supratman yang menyatakan kalau KPK mau tertangkap tangan di kejaksaan tiap hari gitu loh. Begitu Pak Bung Supratman ya? Semuanya. Semuanya. Republik ini tiap hari harusnya bisa. Nah, sedangkan Pak dari Komisi Kejaksaan Pak Indro bilang itu sebagian kecil. Dan biasa. Ya, dan biasa. Kalau mungkin kalau misalnya nilai statistik ya, misalnya di sekolahan anak-anak nakal, ada anak-anak bilang wah biasa saja gitu loh. Ya, karena anak-anak nakal. Tapi kalau aparat hukum, apalagi kejaksaan, menurut saya mesti zero toleransi gitu. Tidak boleh ada kesalahan. Artinya kalau ada satu kesalahan, itu ada orang yang dihukum yang nggak bersalah. Oke. Iya kan? Atau misalnya justru orang yang harus bersalah nggak dihukum. Ini kan menimbulkan ketidakadilan dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada aparat hukum, menimbulkan ketidakpercayaan kepada hukum. Ya. Ini kan ke sana gitu loh ya. Nah, jadi orang bilang orang yang nggak ketemu kejaksaan ya yang beruntung. Nah, kalau yang dia ketemu kejaksaan yang sial kan gitu loh. Nah, ini nggak boleh. Tapi apakah sudah sampai ke arah sana? Tidak percaya ini terhadap saya hukum mengesantir masyarakat? ininya Pak Supratman gitu loh. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat indeks persepsi ya kejaksaan tadi udah disinggung Anda tadi bahwa yang paling rendah gitu loh. Ya. Nah, ini kan sebenarnya data betul sebenarnya kita nggak bisa menyamakan banyak jaksa yang baik banyak sekali, saya tahu banyak jaksa gitu ya yang punya idealis tinggi ininya ya, tapi kan gara-gara nilas titik ya ini pepatah bilang gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga, jadi kita nggak bisa bilang oh ini gini Pak Indro nggak bilang. Nah, jadi saya kira ini ada satu environmental yang salah. Kenapa? Tadi Pak Indro dibilang, loh ini jaksa di KPK kok baik. Berarti kan environmental, lingkungan kerjanya, etos kerjanya yang membuat orang salah. Kalau misalnya ini, nah ibarat ada pepatah bilang, kalau orang di kandang kambing embek, kalau di kandang siragala dia mengaum. Nah kan begitu. Sekarang apakah yang salahnya ini binatangnya atau kandangnya? Tapi kalau gitu. Anda lihat ada yang salah nggak sih di internal kejaksaan itu sendiri? Aduh maaf. Dari kacamata Anda sebagai seorang pengamat hukum. Iya kan saya melihat secara formal itu baik. Tapi ini kita bicara fakta loh. Jadi kita nggak bisa bilang juga tidak. Kita bicara fakta gitu ya. Nah, apalagi misalnya ada yang di kejaksaan, kasus yang di kejaksaan tinggi yang di Jakarta, saya kira itu lebih besar dibandingkan ini gitu loh. Ya. Tapi kok sekarang seolah-olah seperti ini ini dikambing hitamkan supaya ini yang di sana dilupakan atau bagaimana saya nggak tahu gitu ya kan. Tetapi saya bilang ini kan kejaksaan itu tidak boleh seperti kayak begini, nggak boleh sama sekali. Kalau memang betul kalau ada misalnya gitu ya nggak beruntun gitu. Nah jadi saya kira ini ya Pak ini petinggi-petinggi kejaksaan termasuk Pak Jaksa Agung harus betul-betul melakukan kajian apa yang salah di situ loh. Mengevaluasi ulang udah gitu ada ya? loh. Itu Jamwas, Jaksa Agung bidang pengawasan. Ya. Terus mereka punya koordinator yang tiap hari begini, ya kan? Tapi kok ada seperti ini? Ya, mesti dilihat apa yang salah gitu loh. Berarti benar kalau saya katakan tadi di awal ini ada sebuah kelalaian sebenarnya. Iya. Kelalaian pengawasan, kemudian Bisa kelalaian, bisa memang struktur atau suasananya. Kalau misalnya kelalaian artinya suasananya udah baik. Misalnya kalau misalnya ada di KPK misalnya, ada misalnya kayak begitu kejadian, wah misalnya itu memang itu kelalaian gitu misalnya. Tapi kalau misalnya udah ini, soalnya udah dibilang kayak tadi, saya mohon maaf nih Pak Indro bilang sudah biasa. Aduh kok saya bilang ini, jadi jaksa nakal itu udah biasa gitu loh. Jadi, nah ini yang saya bilang harus ini kan betul, dikaji betul. Apalagi kalau tadi dikatakan oleh Pak Supratman beberapa kali juga kejaksaan kalah begitu ya dalam gugatan-gugatan yang dilakukan entah mungkin oleh tersangka, keluarga, korban. Bahkan kami punya ini ada sebuah pernyataan dari seorang jaksa begitu ya yang juga sempat melayangkan gugatan dan gugatannya dimenangkan oleh PT UN yang dicopot secara mendadak. Kami hadirkan ke hadapan Anda pemirsa. Saya hanya minta, ya,
adanya keadilan dan kepastian hukum di lembaga penegak hukum. Kalau tidak, aneh, penegak hukum ternyata tidak menjaga marwah penegakan hukum. Kita tidak menjaga Ya, boleh saya minta tanggapan Anda, Pak Indro, terkait dengan jaksa Mangasih Situmeang ini yang berhasil memenangkan gugatan begitu, bahwa ada gejolak dari bawah begitu ya, atasan pun dilawan dengan melakukan gugatan. Ya, ini merupakan suatu yang dalam satu sisi bisa kita pandang sebagai satu pendewasaan dari kalangan internal kejaksaan untuk menyelesaikan segala masalah. Ketika penyelesaian di luar hukum tidak bisa dilakukan, penyelesaian hukum. Ya. Gugat-menggugat itu satu yang biasa juga, yang memang harus dilakukan untuk memperjuangkan satu hak. Kalau itu hak itu bersumber dari hak hukum yang dijamin hukum, maka dia akan bisa melakukan itu. Dan yang dilakukan oleh Kajari Pontianak untuk menggugat, ya memang kalau memang ada kesalahan dan itu ada dasar hukum yang memungkinkan proses secara hukum, selesaikan lewat hukum. Karena ini penyelesaian tadi soal sengketa yang sifatnya sengketa hukum gitu loh. Nah itu ya memang itulah orang hukum yang begitu menyelesaikan secara hukum gitu loh. Kalau seandainya dia bukan orang hukum mungkin nggak akan menyelesaikan secara hukum gitu. Oke, masih Anda anggap wajar begitu ya apa yang dilakukan oleh mungkin jaksa Mangasih definisinya Situmeang. bukan wajar tidak wajar ya, tapi ya memang prosedurnya itu. Memang harusnya seperti itu begitu Iya. menurut Anda. Jadi kalau saya begini ya, apa yang disampaikan oleh abang kita tadi juga termasuk Pak Indro, ini harus menjadi bahan introspeksi buat kejaksaan. Oke. Ini tidak boleh main-main lagi. Ya. Termasuk kasus yang terakhir, kekalahan kejaksaan yang dimenangkan pra-peradilan di Surabaya kemarin, ya, tadi siang kalau tidak salah, itu kalah lagi. Nah, ini harus jadi semacam pembelajaran yang sangat berharga, dan itu harusnya kejaksaan bisa introspeksi diri. Dalam pengertian maksud saya, ini kan kita berpikir bagaimana kemudian kejaksaan ke depannya itu jauh lebih baik. Ya. Kita tidak dalam posisi mau menghakimi kejaksaan hari ini. Tetapi juga mengungkapkan apa-apa yang kurang, itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan dalam rangka perbaikan itu. Ya. Nah, yang kita inginkan sebenarnya adalah satu, biarlah kejaksaan itu bekerja sesuai dengan koridor hukum. Kesampingkan semua anasir-anasir di luar pertimbangan hukum. Kepentingan-kepentingan politik yang ada kesampingkan secara menyeluruh, itu nggak boleh sama sekali. Apakah itu benar atau tidak, tetapi itu persepsi publik sudah menyatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu di beberapa kesempatan saya dengan raker dengan Kejaksaan Agung saya nyatakan bahwa agak sulit sekali untuk kita hindari persepsi publik itu bahwa dalam beberapa penanganan kasus yang ada itu kelihatannya isu-isu politik dan kepentingan-kepentingan politik itu seakan-akan ikut. Nah, ini yang harus kita hindari. Apa karena memang berasal dari partai politik begitu? Itu menurut saya sih bukan juga, karena dulu pengalaman ada Jaksa Agung dulu almarhum Baharudin Lopa dulu kan itu beliau dari P3 dulu. Kemudian Pak Abdurrahman Saleh juga itu kader PBB. Jadi itu sih tidak menjadi persoalan. Walaupun menurut kita bahwa sebaiknya institusi kejaksaan itu harusnya bebas dari intervensi partai-partai politik. Itu harapan kita seperti itu. Karena memang kan kejaksaan ini sebagai satu-satunya lembaga penuntut di Republik ini ada di kejaksaan. Cuman ada satu hak kelebihan yang diberikan oleh negara kepada kejaksaan sebagai satu-satunya penuntut umum di Indonesia, yakni karena dia diberikan tugas untuk melakukan penyidikan di tindak pidana tertentu, tindak pidana khusus. Nah, ini yang kebanyakan rata-rata bisa menimbulkan persepsi negatif kalau kemudian anasir-anasir politik itu masuk di dalam penegakan hukum. Itu satu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan satu hal, sudah apa kejadian yang ada sekarang, mari kita introspeksi, kita berbenah, tetapi ada satu hal, untuk mencegah jangan sampai operasi tangkap tangan ini berjalan terus-menerus yang dilakukan oleh KPK, menurut saya juga negara harus bertanggung jawab, yakni coba lahirkan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa itu bisa kita minimalisir. Karena sebenarnya fokus utama kita hari ini, karena semakin bebas orang menarik uang dan bebas bertransaksi secara tunai, itu juga menjadi faktor utama pemicu terhadap lahirnya suap-menyuap ini. Tapi kalau transaksi tunainya kita hilangkan lewat peraturan perundang-undangan, itu tanggung jawab DPR, tanggung jawab pemerintah, presiden untuk bersama-sama. Jangan cuma mau membebani kepada kejaksaan semata. Nah, itu kita fair sebagai sebuah bangsa. Artinya harus ada beberapa yang memang harus dievaluasi, tidak hanya internal dari pihak kejaksaan begitu ya. Evaluasi itu suatu keniscayaan dalam satu organisasi. Termasuk juga persoalan yang timbul, itu suatu keniscayaan.
tapi bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan pada prinsip-prinsip yang benar. Itu yang jadi masalah. Dan kemudian untuk dicegah tidak berkembang menjadi satu persoalan yang lebih besar. Itu yang prinsipnya. Nah, oleh karena itu, maka ketika terjadi permasalahan semacam ini, kita pelajari masalahnya, kita cari titik akar permasalahannya di mana, kita cari upaya penyelesaiannya. Oke, Komisi Kejaksaan sempat bertemu dengan Jaksa Agung hari ini? Kita rutin, ada pertemuan rutin secara normatif itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi itu hari ini sempat bertemu. Hari ini sempat bertemu, kita tadi bertemu, banyak hal yang dibicarakan. Apa hasil yang di ini kalau boleh? Ada kesepakatan misalnya untuk memperbanyak pertemuan-pertemuan formal dan informal yang dilakukan. Kemudian Jaksa Agung membuka akses seluas-luasnya kepada Komisi Kejaksaan untuk mempercepat proses penyelesaian laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan. Adakah pembahasan terkait dengan kasus yang sekarang sedang dialami oleh para Hanya jaksa di daerah? bagian dari pembicaraan. Apa tanggapan dari Jaksa Agung? Pertama, Jaksa Agung akan mendukung penuh KPK, dan itu sudah dibuktikan dalam berbagai macam hal, termasuk yang tadi disebut-sebut kasus-kasus itu kan sebetulnya cerminan dukungan Kejaksaan Agung terhadap KPK. Kasusnya Novel, kasusnya BW, kasusnya itu semua adalah dukungan-dukungan, wujud dukungan kejaksaan untuk bisa mempertahankan KPK. Nah, kemudian akan terus memberikan bantuan dalam artian kalau diperlukan, KPK memerlukan sumber daya apapun dari kejaksaan, termasuk mungkin memanggil siapapun yang mereka anukan, kejaksaan akan memberikan itu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali nanti Bapak-bapak perbincangan ini di Talk to News. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi.